Oke, tetap berbuat baik, mendengarkan materi penjelasan hari ini. Sudah siap semuanya mengikuti? Ya, kalau sudah, Bu Guru minta tolong ketika Bu Guru menjelaskan tidak ada yang berbuat sendiri, nggak ada yang hidupkan mute-nya. Baik, Bu Guru akan mulai pembelajaran virtual hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali melalui pembelajaran virtual via Zoom. Ya. Pada kali ini kita akan belajar masuk di tema 3, subtema 3 di pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Bu Guru akan share screen materinya. Apakah sudah bisa terlihat? Bisa, Bu Guru. Oke, Bisa, Bu Guru. baik. Ya, semuanya perhatikan. Ya, Bu. Pada pembelajaran kali ini kita masuk di tema 3, subtema 2, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Ya, di dalam subtema 3, pembelajaran 2, apa saja sih yang akan kita pelajari? Ya, anak-anak bisa dilihat di layar HP-nya anak-anak. Bu Guru sudah buatkan materinya. Ya. Tentang bagaimana cara kita mencintai lingkungan. Ya. Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, pergi ke pasar. Anak-anak bisa amati gambarnya. Ya, itu ada 3 orang anak sedang pergi ke pasar. Kemudian mereka semua sedang menutup hidung. Baik anak-anak, Bu Guru lanjut. Di situ terdapat gambar ya 3 orang anak. Mereka sedang pergi ke pasar. Kemudian dilihat apa yang terjadi. Ketiga anak itu semuanya menutup hidungnya. Perhatikan ceritanya. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau busuk yang menusuk datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit.
Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Ya, itu adalah ceritanya. Dari cerita tersebut, di sini terdapat beberapa pertanyaan ya. Nah, perhatikan pertanyaannya. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Ya, yang terjadi itu lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Mengapa pasar sangat bau? Ya, karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga busuk dan menimbulkan bau. Ketika sampah di pasar berserakan, apa sih akibatnya bagi lingkungan? Ya, lingkungan pasar itu menjadi kurang sehat ya, karena kotor dan berbau yang tidak sedap. Kemudian, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Ya, akibatnya itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan, terutama karena baunya yang tidak sedap. Menurut pendapat kalian, bagaimana sih peran Dayu, Beni, dan Udin saat di pasar? Apakah haknya itu sudah terambil? Ya, tentu saja iya ya. Karena kenapa? Mereka sudah terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Hak apa yang tidak diperoleh Dayu, Beni, dan Udin ketika di pasar? Ya, hak yang tidak diperoleh itu hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. Kemudian, menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sudah mengambil hak orang lain? Iya. Kenapa? Karena dengan membuang sampah secara sembarangan bisa mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Ya, sebaiknya itu buang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pasar, seperti itu. Kemudian, bagaimana sikap dan cara positif dalam membuang sampah? Ya, sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah membersihkannya. Ya. Hal ini bisa kita contoh untuk penerapan di dalam kelas ya. Jadi ketika di dalam kelas kalian melihat ada sampah, itu nggak usah tunggu bu guru suruh. Ya, anak-anak harus bisa inisiatif sendiri. Oh, di bawah meja saya ada sampah. Nah, berarti saya harus segera ambil. Jangan tunggu bu guru suruh. Anak-anak diangkat sampahnya. Jadi anak-anak itu harus bisa berinisiatif sendiri ketika melihat sampah. Apa sih yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan yaitu mengambilnya dan segera buang di tempat sampah. Ya, perhatikan. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, berarti kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Ya, coba ini ada pertanyaan ya, Bu Guru yang sediakan jawaban. Coba yang bisa menjawab silakan raise hand, angkat tangan dan hidupkan mute-nya. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Ayo, siapa yang bisa?
siapa yang berani jawab? Siapa tadi? Saya Bu, Hafizah Katakila. Oke, pintar. Kameranya bisa hidupkan dulu nak, biar kelihatan dari sini karena kameranya masih mati. Oke. Bagaimana Hafizah jawabannya apa? Buang sampah di tempatnya. Pintar. Iya. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Benar. Siapa lagi yang bisa? Anak-anak bisa perhatikan di sini adalah beberapa cara kita dalam menjaga lingkungan. Dilihat caranya apa saja. Nah, sesuai dengan yang tadi Hafizah sudah sampaikan ya, sudah benar, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian menanam pohon di sekitar rumah. Kemudian membersihkan selokan dari sampah. Kemudian memanfaatkan sampah untuk produk daur ulang. Lalu merawat tanaman di pekarangan rumah. Lalu menguras air pada bak. Lalu yang terakhir harus menyediakan tempat sampah. Ya, itu adalah beberapa cara ya, ada 7 cara untuk menjaga lingkungan. Ya, diingat ya, ada 7 cara untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Berikutnya kita lanjut di materi SBDP. Dalam materi SBDP, kita akan belajar materi tentang montase. Iya, teknik membuat montase. Bagaimana sih teknik membuat montase? Iya. Teknik montase itu adalah teknik menggambar dengan cara menempelkan susunan gambar yang telah ada sebelum gambar tersebut dibentuk. Biasanya teknik montase dalam bentuk kartun atau serial anak. Ya, montase ya ini. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya, gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Ya, oke, baik, untuk materi di pembelajaran 2 sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan dari materi di pembelajaran 2? Tidak. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah Bu Guru. Oke, kalau materi di pembelajaran 2 sudah jelas, nggak ada yang mau bertanya, berarti Bu Guru yang akan bertanya. Materi di pembelajaran 2. Tadi Bu Guru sudah sampaikan ya bahwa cara menjaga lingkungan agar tetap bersih, nyaman ada banyak ya. Ada 7 Bu Guru sajikan. Bu Guru minta coba anak-anak sebutkan apa saja tadi 7. Silakan siapa yang bisa jawab. Sesi pertama dulu, kameranya aktifkan. Ya. Silakan siapa? Natasha. Ya. Oke, silakan. Membersihkan selokan dari sampah. Oke, benar. Apalagi? Bu Guru. Ya. Menyediakan tempat sampah. Benar sekali, menyediakan tempat sampah. Oke. Ayo, apalagi? Ada 7 tadi ya, baru 2 yang sudah dijawab. Ayo, apalagi? Ingat-ingat. Bagaimana? Menguras air, Guru.
Oh iya benar. Menguras bak air, benar. Terus apa lagi? Saya Bu Guru Muhammad Rehan. Iya, Muhammad Rehan, kameranya aktifkan dulu. Iya. Menanam pohon di halaman rumah. Bagaimana? Menanam pohon di halaman rumah. Oh iya benar. Menanam pohon di halaman rumah. Oke, benar. Ya. Masih kurang 3. Ayo, apa lagi? Tadi ada 7 yang sudah Bu Guru sampaikan. Apalagi? Oke, Bu Guru kasih naik layarnya lagi ya, supaya ingat. Ya, silakan dibaca kembali supaya ingat. Cara menjaga lingkungan supaya lingkungannya tetap bersih, nyaman, dan sehat. Silakan dibaca. Coba Bu Guru minta siapa yang berani baca, ada 7, silakan. Oke, silakan coba. Kelihatan enggak dari layar situ? Menanam pohon di sekitar rumah. Ya. Membersihkan dari sampah. Memanfaatkan sampah untuk produk daur ulang. Ya. Merawat tanaman pekarangan rumah. Menguras air pada bak, menyediakan tempat sampah, membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih Natasha sudah membacakan. Untuk teman yang lain diingat ya, itu adalah cara untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat. Oke, kalau materi pada pembelajaran ini sudah nggak ada yang mau bertanya lagi, Bu Guru akan lanjut di pembelajaran 2. Oke, perhatikan tadi di pembelajaran 2 ya. Sekarang di pembelajaran 3 kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang penggunaan tanda titik, kemudian ada tanda koma, kemudian tanda baca. Ya, tanda baca itu ada tanda baca titik, ada tanda baca koma. Ya. Tanda baca titik itu digunakan pada akhir pernyataan. Ya, pernyataan. Misalnya, Romi melakukan wawancara kepada Pak Wijaya. Nah, kemudian di belakang sendiri di sini ditulis tanda titik. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Contohnya, Romi mewawancarai Pak Wijaya pada pukul 14 lebih 20 menit lebih 50 detik. Iya, itu seperti itu. Kemudian tanda koma. Iya. Tanda koma digunakan di antara unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, banyak tumbuhan tumbuh subur di kampung rukun makmur, yaitu jahe, kunyit, jagung, dan tebu. Ya, jahe di situ ada tanda komanya ya. Habis itu kunyit, setelah itu kasih koma. Kemudian jagung, koma, dan tebu. Kemudian tanda koma juga digunakan sebelum dan sesudah kata seru. Contohnya, ya, wah, hai. Ya, misalnya juga dalam kata sapaan seperti bu, di, atau na. Ya, seperti itu. Yang sudah Bu Guru jelaskan. Ya? Bagaimana tadi Cinta, suaranya nggak jelas? Sudah Bu Guru. Oke, baik. Kalau sudah. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, berarti Bu Guru akan akhiri pembelajaran virtual pada hari ini. Untuk tugas pada hari ini, anak-anak nanti bisa buka. Iya, ini baru Bu Guru mau sampaikan. Untuk tugas, anak-anak bisa
bisa buka di halaman 76, 77, dan 81. Oke, Bu Guru. Iya, ada lagi yang mau bertanya atau masih dulu tugasnya? 6 dengan 81, Bu Guru. Iya, 76, 77, kemudian 81. 1 sama 86, Bu Guru. Ya? Bagaimana Fajar? Halaman 81 sama berapa, Bu Guru? Yang A sama B saja toh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ada, Bu. Oke, baik. Kalau sudah jelas, Bu Guru akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kalau sudah selesai kerja tugasnya, nanti segera kirim ya. Kirimnya di WA pribadi ya. Coba duduknya yang baik dulu. Iya, duduknya yang baik. Syarif di mana ini? Kameranya aktif, anaknya nggak ada. Syarif. Nah, duduknya baik. Ya, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dari materi yang sudah Bu Guru jelaskan. Jangan lupa untuk tugasnya segera dikerjakan. Kalau udah selesai, segera kirim di WA pribadi Bu Guru. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.